Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita sekalian, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat ini semua, kita pada bulan suci Ramadan ini masih dapat melaksanakan ibadah saum dengan khusyuk, tawaddu, dan penuh dengan keikhlasan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan dan itqu minan nar. Maka pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, yaitu sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Dan itu semua adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Qur'an melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah disampaikan kepada umatnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu ada beberapa fungsi Al-Qur'an. Yang pertama, fungsi Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan firman Allah ini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai pedoman, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk dan pedoman bagi manusia yang di dalamnya tidak ada keraguan. Dan Allah pun turunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barokah ini, yaitu agar manusia betul-betul berpegang teguh kepada pedoman itu, agar hidupnya nanti bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Fungsi yang kedua, bahwa Al-Qur'an adalah sebagai penolong bagi manusia. Bahwa Al-Qur'an kita yakin dengan seyakin-yakinnya, barang siapa yang membacanya dengan baik dan benar, maka insya Allah Al-Qur'an akan memberikan pertolongan dan memberikan syafaat kita nanti di yaumil akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah shafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan memberi pertolongan pada kalian nanti di yaumil akhir pada orang-orang yang membacanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Fungsi yang ketiga, bahwa Al-Quran adalah sebagai bacaan. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barokah ini, yaitu akan bernilai pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang membacanya. Pantas saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rumah yang pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, rumah yang dipakai untuk ibadah, untuk dipakai untuk sholat dan membaca Quran, maka rumah itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terang benderang. Akan tetapi rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak pernah untuk ibadah, tidak pernah digunakan untuk sholat, maka rumah itu di sisi Allah akan gelap gulita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran." Hiasilah rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi yang keempat, bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Membaca di sini bukan sekedar kita membaca, tetapi kita harus menganalisa, memberikan percobaan, memberikan eksperimen. Ilmu pengetahuan adalah sumbernya di Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menentang kepada manusia untuk berpikir bagaimana mengolah dunia ini agar betul-betul dengan baik dan benar. Sehingga pada kesempatan ini timbullah ilmu pengetahuan berkembang di sana sini, yaitu ilmu pengetahuan tentang astronomi, ilmu pengetahuan tentang biologi, ilmu pengetahuan tentang kimia, matematik, dan banyak lagi yang lainnya yang bersumber kepada Al-Quranul Karim. Kalau manusia itu mau berpikir, akan menggalinya dengan baik dan benar, sehingga akan mengubah dunia ini akan lebih baik lagi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pada kesempatan bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh dengan ampunan Allah ini, kita sama-sama menghayati, sama-sama membaca, mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Sehingga kalau ini sudah kita amalkan, insya Allah Al-Quran akan menolong kita. Al-Quran akan memberi syafaat kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada kesempatan ini membawa kepada keberkahan bagi diri kita sendiri. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.